Gadis sawah atau ran. Gadis sawah secara dalam bahasa Arab disebut ran. Secara bahasa, ran berarti tetap dan lestari. Seperti juga dinamakan al-habsu, artinya penahanan. Umpamanya kita mengatakan nikmatun rahina, artinya nikmat yang tetap lestari. Perjanjian lainnya yang hanya memindahkan penguasaan atas benda atau besit. Selanjutnya pengertian gadai sawah secara istilah adalah menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan menurut Sabik, ran adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. Dasar hukum gadai sawah atau ran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 283. Materi selanjutnya yaitu mengenai arti penting dibuatnya sebuah surat perjanjian. Nah, surat perjanjian atau kontrak adalah sebuah bukti tertulis di mana dalam sebuah hubungan bisnis hal ini sangat perlu dilakukan. Karena dengan adanya bukti hitam di atas putih, maka hal ini akan mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ke depannya dalam perjanjian. Ada beberapa fungsi utama dalam surat perjanjian. Yang pertama yaitu sebagai hukum atau undang-undang. Berdasarkan pasal 1338 KUHP bahwa surat perjanjian yang dibuat secara sah akan otomatis menjadi sebuah undang-undang bagi si pembuatnya. Itu berfungsi untuk mengatur dan mengontrol. Nah, dengan adanya surat perjanjian, maka kedua belah pihak akan masing-masing saling mengatur dan mengontrol apakah pihak lainnya menjalankan tugasnya atau tidak, atau justru melanggar aturan dalam kontrak. Jika ada salah satu pihak yang melanggar, maka pihak lainnya bisa memberikan peringatan dari surat perjanjian tersebut. Kemudian, yang ketiga yaitu untuk mencegah dan meminimalisir jika terjadi masalah di kemudian hari. Nah, masing-masing pihak dalam perjanjian telah mengetahui bahwa mereka memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi mereka wajib untuk menjalankan hal tersebut. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka ada sanksi yang tertera di dalam kontrak. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai penentu cara penyelesaian masalah. Surat perjanjian mengatur dan menentukan apakah masalah yang terjadi di dalam kontrak dapat diselesaikan dengan musyawarah atau kekeluargaan. Adapun cara membuat surat perjanjian gadai sawah yaitu yang bertanda tangan di bawah ini ada 4 komponen. Yang pertama nama, umur, pekerjaan, dan alamat. Nah, selanjutnya disebut pihak pertama juga ada 4 komponen yaitu nama, umur, pekerjaan, dan alamat. Nah, ya, selanjutnya itu ada isinya. Nah, kita ambil contoh pada hari ini Jumat 7 Juli 2023 pihak pertama telah menggadaikan sawah seluas titik-titik. Nah, pihak kedua telah menyepakati dan memberikan uang kepada pihak pertama sebesar 5 juta rupiah. Nah, maka berkenaan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian gadai sawah. Dalam kurung selanjutnya disebut perjanjian balas kurung atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu pasal 1 kesepakatan. Nah, 2 yaitu tujuan, bahwa pihak kedua akan mempergunakan tanah tersebut untuk tanah garapan. Adapun pasal ketiga itu syarat terima tanah. Nah, pada saat perjanjian ini ditandatangani, pihak pertama menyerahkan tanah kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima penyerahan itu sesuai menurut kondisi yang nyata pada hari penyerahan tersebut. Nah, adapun pasal keempat itu perjanjian. Nah, perjanjian gadai ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani. Perjanjian gadai ini berlaku selama 6 tahun. Apabila pihak pertama belum bisa menebus tanah garapan tersebut, maka tanah tersebut masih bisa dikelola oleh pihak kedua. Nah, adapun pasal kelima itu penyerahan uang. Uang gadai sawah diserahkan langsung dari pihak kedua kepada pihak pertama sebesar 5 juta rupiah pada saat perjanjian ini ditandatangani. Nah, demikianlah perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bone 7 Juli 2023 pihak pertama bertanda tangan, pihak kedua tanda tangan, saksi-saksi, nama, tanda tangan. Nah, mungkin saja cara membuat surat perjanjian. Saya Muhammad Alif Agung akan melanjutkan materi yaitu tentang gadai, yaitu tentang syarat gadai. 1. Rahim dan murtahin. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahim, yakni rahim dan murtahin, harus mempunyai kemampuan yaitu berakal sehat. Yang kedua yaitu sikat atau akad. Sikat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dan di masa mendatang. Yang ketiga itu mahun bin atau utang, harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. 4 yaitu mahfun atau barang. Adapun syarat-syarat barang gadai, yang pertama yaitu harus bisa diperjualbelikan, yang kedua harus berupa harta dan bernilai, yang ketiga mahfun harus bisa dimanfaatkan secara syariah dan tidak barang haram, yang keempat harus diketahui dengan fisiknya,
Yang kelima, harus dimiliki oleh RAN. Konsekuensi apabila tidak melakukan kontrak tertulis. Adapun konsekuensinya adalah yang pertama, terjadi ketidakjelasan persyaratan. Tanpa kontrak tertulis, persyaratan dan kondisi kesepakatan dapat menjadi tidak jelas atau terlupakan. Kemudian yang kedua, kesulitan membuktikan kesepakatan. Jika tidak ada kontrak tertulis, sulit untuk membuktikan bahwa ada kesepakatan yang telah terjadi atau yang telah dibuat. Bukti tertulis sangat penting dalam menunjukkan niat dan persetujuan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Kemudian yang ketiga, kerugian keuangan. Tanpa kontrak tertulis, risiko keuangan dapat meningkat. Misalnya, jika Anda menjalankan bisnis tanpa kontrak tertulis dengan klien, mereka mungkin tidak membayar atau membayar lebih sedikit dari yang diharapkan. Ini akan sulit untuk melakukan penuntutan pembayaran karena tidak adanya bukti tertulis. Kemudian yang keempat, kerugian perlindungan hukum. Kontrak tertulis memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat jika terjadi perselisihan atau pelanggaran kesepakatan. Kemudian yang kelima, adanya perubahan ketentuan. Jika tidak ada kontrak tertulis, kesepakatan dapat berubah seiring waktu. Ketentuan lisan dapat diubah atau dilupakan oleh salah satu pihak yang melakukan kontrak. Kemudian yang terakhir, kurangnya tanggung jawab. Kontrak tertulis memberikan dasar yang jelas untuk tanggung jawab masing-masing pihak. Tanpa kontrak tertulis, sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam situasi tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kontrak tertulis untuk mengatur kesepakatan, bisnis, pekerjaan atau transaksi lainnya untuk menghindari persengketaan di masa yang akan datang.